أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Demikianlah ayat pengusir setan surat Al-Baqarah ayat 238, 239 sampai 245. Baik, selanjutnya insyaallah kita akan sedikit kupas tentang ayat yang baru dibaca. Berikut ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ayat yang baru saja kita baca yaitu surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239 yang artinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholat sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sholatlah kembali sebagaimana Allah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu riwayat dikemukakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dhuhur, di mana saat hari sangat panas. Sholat seperti ini waktu cuaca sangat panas dan dilakukan di ruang terbuka. Sangat berat dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 238 yang menyuruh mereka sholat walaupun terasa sangat berat. Hadis riwayat Bukhari dalam tarikhnya dan Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi, Ibnu Jarir dan Zaid bin Sabit, Kiai Haji Soleh dan Haji Ahmad Dahlan, Asbabun Nuzul, Bandung, CV Diponegoro, tahun 2000, halaman 82. Semoga Allah merahmati semua periwayat hadis dan sekaligus juga para kiai yang telah menyebarkan ayat atau menjelaskan tentang ayat ini. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur di waktu cuaca yang sangat panas. Di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 1 atau 2 shaf saja yang mengikutinya. Adapun yang lain sedang tidur siang, ada pula sedang sibuk berdagang. Maka Allah turunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 238 di atas. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Jarir dari Zaid bin Sabit. Semoga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Zaid bin Arqam berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami suka berbicara dalam sholat dengan teman yang ada di samping kami. Keadaan itu berlangsung terus sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin yang memerintahkan kami untuk diam dan melarang kami bercakap-cakap. Hadis riwayat A'immatus Sittah dan lain-lain. Semoga Allah merahmati orang yang meriwayatkan hadis ini, dan juga Zaid bin Arqam, semoga Allah merahmatinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat perintah memelihara salat ini terletak di tengah-tengah penjelasan tentang beberapa aturan kehidupan keluarga. Beberapa ayat sebelumnya berbicara mengenai hukum perkawinan, berbicara mengenai hukum perceraian, berbicara mengenai tentang hukum penyusuan. Sedangkan 2 ayat sesudah menjelaskan tentang hak perempuan yang ditinggal mati suaminya dan hak perempuan yang dicerai suaminya. Jadi ayat perintah memelihara sholat ini terletak di tengah-tengah penjelasan tentang aturan kehidupan berkeluarga.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tentang perintah sholat yang ditempatkan di tengah-tengah ini menjadi perbincangan para ulama, sambil masing-masing mencoba mencari jawabannya. Kenapa ayat ini turun di tengah-tengah perbincangan tersebut? Seorang ulama, semoga Allah merahmatinya, yaitu Muhammad Ali As-Sobuni misalnya, beliau berpendapat bahwa penempatan ayat ini mempunyai hikmah yang sangat besar. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah memerintahkan supaya memaafkan, bersikap toleran, dan tidak boleh melupakan segala kebaikan dan kenikmatan hidup yang telah dialami oleh suami istri di waktu masih bersama ketika terjadi perceraian. Kemudian pada ayat ini Allah memerintahkan untuk memelihara sholat. Hal yang demikian itu adalah karena sholat merupakan cara yang terbaik untuk melupakan duka, cita, dan kesusahan dunia, termasuk perceraian. Ini pendapat Muhammad Ali As-Sobuni. Semoga Allah merahmati beliau, Muhammad Ali As-Sobuni. Jadi beliau menjelaskan bahwa kenapa ayat ini turun di tengah-tengah perintah Allah tentang keluarga, termasuk di dalamnya perceraian. Karena kata beliau, ayat ini memerintahkan untuk membeli surat al-ini adalah karena sholat merupakan cara terbaik untuk melupakan duka, cita, dan kesusahan dunia, termasuk di dalamnya adalah perceraian. Nah ini, jadi kuncinya adalah sholat merupakan cara terbaik untuk melupakan duka, cita, dan kesusahan dunia, termasuk di dalamnya adalah perceraian. Karena itu Nabi SAW kalau sedang duka dalam kesusahan, maka beliau akan bangkit melakukan sholat. Perceraian bisa saja menimbulkan kebencian dan permusuhan. Hal itu akan dapat diatasi dengan sholat. Karena sholat akan mengajak orang yang mendirikannya untuk berbuat ihsan, bersikap toleran, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah cara yang terbaik untuk mendidik jiwa manusia. Inilah pendapat Muhammad Ali As-Sobuni di dalam kitabnya Shuffatu At-Tafasir, itu cetakan dari Beirut, Darul Ihya As-Sawr Al-Arabi, jilid 1. Dengan pendapat yang lainnya insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan yang lain. Demikian sekedar renungan, menambahkan ayat yang baru kita baca. Semoga kita terus terhindar dari godaan setan yang terkutuk, dari bisikan dan rayuan setan yang senantiasa menggoda manusia. Maka kita harus senantiasa membaca ayat-ayat yang mengusir setan, mengusir jin, yaitu surat Al-Baqarah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.